Kabur dari perang, mobil baru Jenderal Ukraina dirampas Panglima Islam. Hurrah! Presiden sekaligus Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Chechnya, Mayor Jenderal Ramazan Kadyrov mengatakan telah merampas harta benda milik seorang jenderal militer Ukraina. Dalam keterangan resminya yang didapatkan Viva Militer Senin 21 Maret 2022, Kadyrov menuturkan harta jenderal yang dirampas itu berupa mobil lapis baja berjenis High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle alias Humvee. Tidak main-main saat ditemukan pasukan tempur militer Chechnya, Humvee yang dirampas itu ditemukan dalam kondisi masih sangat baru. Teman-teman, hari ini saya naik mobil lapis baja seorang jenderal yang ditangkap yang kami sita di Ukraina dari para komandan nasionalis. Mobil lapis baja itu baru dan belum pernah digunakan sama sekali, kata Kadyrov. Menurut penguasaan negeri Islam itu, mobil lapis baja itu milik jenderal militer Ukraina yang kabur dan bersembunyi ketika militer Rusia mulai melancarkan operasi khusus di negara itu. Mobil yang seharusnya digunakan untuk perang malah disembunyikan oleh sang jenderal hingga ditemukan pasukan tempur militer Chechnya. Rupanya jenderal itu lebih suka duduk di bunker bawah tanah dan tidak mengizinkan bawahannya menggunakan mobil untuk tujuan yang dimaksudkan, kata Kadyrov. Kadyrov mengatakan mobil lapis baja itu akan dipakai sendiri olehnya dan nanti akan digunakan Kadyrov untuk masuk ke ibu kota Kiev. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan segera mengendarainya ke Kiev. Nah, di masa depan saya berencana untuk menasionalisasi perusahaan untuk produksi kendaraan lapis baja ini untuk kebutuhan militer Rusia, ujar Kadyrov. Dalam keterangan itu, Kadyrov juga menyiarkan video yang memperlihatkan kondisi Humvee itu dan dalam rekaman mobil berwarna hijau Army benar-benar dalam kondisi baru. Kadyrov mencopot lambang militer Ukraina yang terpasang di bodi pintu mobil dan menggantinya dengan lambang kebesaran militer Chechnya. Lalu Kadyrov masuk memeriksa kondisi mobil, kemudian dia menuju kemudi dan mengendarainya berputar-putar di halaman kantor Presiden Chechnya. Kadyrov tidak memberikan keterangan siapa nama jenderal Ukraina yang kabur dari medan perang dan meninggalkan mobil sebagus itu di saat pasukannya membutuhkan peralatan perang untuk menghadapi serangan gabungan militer Rusia. Bukan NATO, Putin bongkar tujuan mulia Rusia serang Ukraina demi cegah genosida. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya membongkar alasan dirinya memerintahkan operasi militer di Ukraina. Ternyata Putin mengaku memiliki tujuan mulia di balik aksinya yang dikritik dunia tersebut. Sebelumnya, invasi Rusia di Ukraina disebut-sebut dipicu NATO. Diketahui Rusia tidak setuju Ukraina bergabung bersama Amerika Serikat dan sekutunya di NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya menyatakan tujuan utama melakukan invasi ke Ukraina yang belakangan ini menjadi perhatian dunia. Dilansir dari Tribun Wall, Vladimir Putin menyatakan bahwa tujuan utama operasi militer khusus Rusia di Ukraina yaitu ingin membebaskan rakyat Donbas dari genosida. Pernyataan itu disampaikan Vladimir Putin saat pidato di Stadion Luzhniki baru-baru ini. Penduduk Donbas yang tidak setuju dengan kudeta 2014 di Kiev, Ukraina langsung dihantam dengan operasi militer. Blokade pun diberlakukan terhadap orang-orang ini. Mereka menjadi sasaran penembakan sistematis. Serangan udara inilah yang disebut genosida, kata Putin. Dikutip dari laman Sputnik News, ia kemudian menekankan bahwa demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina akan dilakukan dan semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas pentumpahan darah di Donbas akan dihukum.
Putin pun mengklarifikasi bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan genosida di sana. Sebelumnya ia telah memerintahkan dimulainya operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari lalu, menyusul permintaan dari rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk untuk melindungi mereka dari serangan pasukan Ukraina dan batalion nasionalis. Putin menyatakan bahwa Rusia tidak punya pilihan lain selain campur tangan untuk membantu Republik Donbas yang baru ia akui kedaulatannya itu. Ia menggambarkan tujuan operasi sebagai demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina dan bersumpah bahwa angkatan bersenjata Rusia hanya akan menargetkan tujuan militer saja, bukan rakyat sipil. Sebelumnya Vladimir Putin kembali tampil di depan para pendukungnya setelah tidak melihat selama beberapa waktu. Ia memberikan pidato dalam pesta perayaan di Stadion Luzhniki Moskow untuk memeriahkan peringatan bergabungnya di semenanjung Crimea ke Rusia. Putin pun sempat menyinggung mengenai perkembangan perang di Ukraina. Pesta perayaan tersebut digelar untuk menandai 8 tahun bergabungnya wilayah Crimea. Sorak-sorai terdengar, bendera Rusia dikibarkan oleh ribuan masyarakat yang menyaksikan stadion. Sejumlah orang membawa spanduk bertuliskan huruf Z yang merujuk pada dukungan terhadap invasi Ukraina. Acara itu diramaikan oleh para pejabat negara dan artis Rusia yang menyanyikan lagu-lagu nasionalis. Kemudian tampak Putin berdiri dan masuk ke area panggung. Ia mengenakan jaket pullover panjang berwarna hitam dengan dalaman kaos turtleneck berwarna beige. Ia juga menyebutkan dua wilayah separatis Ukraina, Donetsk dan Luhansk, kawasan Donbas yang kabarnya akan ikut dicaplok Rusia. Kemudian Presiden 69 tahun itu menyinggung soal invasi ke Ukraina yang disebutnya sebagai operasi militer. Apapun yang terjadi, Putin berjanji akan menuntaskan misi di Ukraina dan mencapai tujuannya. Kami tahu apa yang perlu dilakukan selanjutnya, bagaimana melakukannya lebih lanjut dengan mengorbankan apa, dan kami pasti akan melaksanakan semua rencana kami, kata Putin.